Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam video kali ini kita akan mendiskusikan tentang perencanaan proyek sebagai asesmen. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak bersama ya. Bagaimana Ibu dan Bapak melakukan asesmen selama ini? Dalam format asesmen yang selama ini kita gunakan, seringkali kita hanya menerapkan format asesmen dengan format tradisional. Bentuk asesmen tradisional antara lain, tes pilihan ganda, tes benar atau salah, soal isian pendek, dan esai. Penjelasan lebih lanjut mengenai asesmen tradisional dan alternatif dapat Ibu dan Bapak Guru pelajari di materi format asesmen dalam topik asesmen ya. Ibu dan Bapak Guru, apakah masih ingat bentuk asesmen alternatif dan beberapa alat tes yang bisa kita gunakan? Salah satu bentuk asesmen alternatif yang paling umum digunakan ini adalah proyek. Seperti yang kita ketahui bersama, proyek memungkinkan murid untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih konkret. Bukan hanya mempelajari teori, proyek memungkinkan murid menerapkan hal-hal yang dipelajari dan juga memecahkan masalah sederhana menggunakan konsep yang telah dipelajari. Sekaligus melakukan eksplorasi isu di lingkungan sekitar yang dapat dibahas secara mendalam. Dengan melakukan kegiatan berproyek pula, murid-murid berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki seperti berkolaborasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, mengeksplorasi ide dan gagasan, berpikir kreatif, dan lain-lain. Untuk menilai kemampuan tersebut, Ibu dan Bapak dapat menggunakan kegiatan proyek ini sebagai asesmen. Pembelajaran berbasis proyek sebenarnya telah mewakili serangkaian penerapan pengetahuan dan keterampilan dengan menghadirkan masalah untuk dipecahkan atau produk untuk dikembangkan. Oleh karena itu, proyek dapat dijadikan asesmen untuk melihat ketercapaian perkembangan murid secara holistik. Tidak hanya fokus pada karya atau hasil akhir. Selama pembelajaran berbasis proyek berlangsung, Ibu dan Bapak Guru dapat melihat bahwa tahapan dalam berproyek juga dapat berperan sebagai asesmen. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran proyek sebagai asesmen? Ibu dan Bapak Guru, dalam pembelajaran berbasis proyek ada banyak tahapan dalam berproyek yang dapat dijadikan sebagai asesmen. Termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek dalam pembelajaran mata pelajaran. Produk hasil memang penting dalam pembelajaran berbasis proyek. Tetapi kita sebaiknya tidak hanya berfokus pada melakukan penilaian karya atau hasil akhir saja. Beberapa tahapan murid dalam berproyek untuk asesmen termasuk perencanaan, pelaksanaan, presentasi atau pameran, refleksi dan evaluasi. Dalam setiap tahapan itu, guru dapat menilai penguasaan konten, kemampuan kolaborasi, kecakapan presentasi sesuai dengan indikator yang tepat. Penguasaan konten, kolaborasi atau partisipasi dan presentasi. Dengan kata lain, proyek berperan sebagai asesmen yang tidak hanya menilai apa yang murid pelajari, tetapi juga memberikan informasi kepada guru tentang bagaimana murid-murid memahami dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Proyek dapat menjadi cara yang lebih otentik untuk mendemonstrasikan apa yang murid-murid ketahui dan apa yang mereka mampu lakukan. Selama proyek berlangsung, Ibu dan Bapak Guru dapat melakukan asesmen yang dapat membantu murid dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pembelajaran mereka dan membantu guru menyesuaikan instruksi untuk lebih mendukung pembelajaran murid selama proses pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, guru juga dapat menyesuaikan kembali tahapan belajar berikutnya sesuai dengan pencapaian murid. Untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek sebagai asesmen, perlu diingat bahwa diperlukan perencanaan proyek yang tepat. Saat menerapkan proyek sebagai asesmen, pertama, perlu dipertimbangkan termasuk bagaimana agar proyek dapat memenuhi tenggat waktu dengan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan cara terbaik menggunakan waktu untuk mendukung pembelajaran murid
dan merencanakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Karena kegiatan berproyek mendapat alokasi 20-30% dari waktu belajar, agar penggunaannya efektif dan tidak mengganggu pelaksanaan mata pelajaran lain, maka ibu dan bapak guru perlu merujuk pada tahapan dalam perencanaan proyek, yaitu merancang alokasi waktu. Kedua, ibu dan bapak guru perlu melihat hal-hal atau elemen-elemen spesifik yang ingin dinilai dari setiap tahapan proyek tersebut, terutama saat mengembangkan instrumen penilaian untuk setiap tahap. Ibu dan bapak guru juga perlu lihai dalam memilih dimensi yang akan diukur dalam suatu proyek. Dalam hal ini, ibu dan bapak guru perlu dengan bijak menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas bersama bagaimana merancang alokasi waktu dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Alokasi total waktu proyek adalah 20 hingga 30% dari total jam pelajaran murid per tahunnya. Ibu dan bapak guru, terdapat kesalahan cetak terkait penentuan alokasi waktu proyek pada modul panduan P5. Seberapa lama proyek dapat dilakukan? Sesuaikanlah durasi dengan kedalaman pembahasan tema. Durasi pelaksanaan proyek dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan. Tujuan dan sejauh mana tema yang diangkat akan dieksplorasi, silahkan dipertimbangkan saat menentukan durasi tersebut. Sebagai contoh, jika satuan pendidikan ibu dan bapak guru menggunakan proyek sebagai asesmen yang bertujuan untuk mengukur dampak proyek sampai pada lingkungan sekitar, maka durasi pelaksanaan proyek dapat menjadi lebih panjang. Dalam merancang alokasi waktu proyek, satuan pendidikan dapat mengatur jadwal belajar sedemikian rupa, sehingga terbuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar guru dari mata pelajaran yang berbeda. Kolaborasi ini dapat membantu penilaian yang lebih dilakukan menjadi lebih holistik. Agar ibu dan bapak guru mendapatkan gambaran bagaimana rancangan alokasi waktu pelaksanaan proyek, mari kita bahas satu persatu contoh pilihan waktu pelaksanaan proyek berikut ini. Pertama, ibu dan bapak guru dapat menentukan 1 hari khusus dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Pada contoh ini misalnya, seluruh jam belajar pada hari Jumat dialokasikan untuk proyek. Kedua, ibu dan bapak guru dapat memilih untuk mengalokasikan 1 hingga 2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Misalnya, sebelum murid-murid meninggalkan sekolah, ibu dan bapak guru dapat merancang aktivitas proyek seperti eksplorasi di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Ketiga, penentuan waktu pelaksanaan proyek juga dapat ibu dan bapak guru lakukan dengan cara mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Misalnya, ibu dan bapak guru mengalokasikan 2 minggu atau 1 bulan atau tergantung proyek yang akan dijalankan. Dengan cara ini, semua guru dalam satuan pendidikan ibu dan bapak guru dapat berkolaborasi mengajar setiap hari selama durasi periode waktu yang ditentukan tersebut. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai penentuan alokasi waktu proyek, sekarang kita akan membahas mengenai langkah selanjutnya pada tahapan perencanaan proyek, yaitu menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam menentukan dimensi, ibu dan bapak guru dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Dimensi profil pelajar Pancasila perlu ditentukan pada awal perencanaan proyek oleh pimpinan satuan pendidikan. Dalam tim fasilitasi proyek agar dapat fokus dikembangkan untuk setiap kelas pada tahun ajaran tersebut. Penentuan dimensi profil pelajar Pancasila dapat merujuk pada visi, misi, atau program tahunan yang akan diajarkan di satuan pendidikan tersebut. Sebaiknya memilih 2 hingga 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang paling sesuai untuk proyek dan hindari pemilihan dimensi yang terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek jelas dan terarah. Tetapi, jika pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan berbasis proyek, maka jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Tema dan topik spesifik yang akan diangkat untuk proyek dapat disesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Ibu dan bapak guru, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya ya. Selamat berproyek,
salam dan bahagia.